Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa hsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna aljannata ma'al anbiya'i alaihimus salam. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah. Ma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang berbahagia, yang semoga selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di pagi yang alhamdulillah sedikit sejuk ini. Allah kembali izinkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini. Kembali Allah berikan kesempatan kita untuk hidup dengan tenang, hidup dengan nyaman, hidup dengan penuh ketenangan. Di saat saudara-saudara kita hari ini di Palestina dan di beberapa daerah-daerah di dunia ini sedang Allah uji, di mana mereka hari ini mengorbankan nyawa mereka demi sebuah kalimat yang namanya adalah al-izzah. La izzata illa billah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana hari ini kita melihat saudara-saudara kita berkorban, bertempur, bersimbah darah demi yang namanya al-izzah, kemuliaan, yang demi namanya kehormatan. Sampai seorang ulama kontemporer, nama beliau adalah Abdul Aziz At-Turaifi, beliau mengatakan, yamutu ahlul Ghazzah litahyal izzah. Hari ini ahlul Ghazzah, orang-orang yang tinggal di Gaza, mereka rela meninggal, rela mati litahyal izzah. Untuk apa? Untuk menghidupkan izzah, kemuliaan, kehormatan, harga diri mereka. Wa kam minan nasi may yabi'al izzah liyahyahu wa zalilan. Akan tetapi betapa banyak hari ini orang-orang di penjuru dunia ini, ketika para ahli Gaza tadi, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Palestina mati demi menghidupkan kemuliaan, sebagian di antara kita hari ini malah rela menjual kemuliaan demi hidup yang hina. Arrafu qimatan nafsi walam ya'rifu qimatal karamah. Kenapa? Karena mereka tahu akan nilai sebuah kehidupan, tapi tak tahu akan nilai sebuah kemuliaan, nilai sebuah harga diri. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza
apa yang saudara-saudara kita lakukan di Palestina bukan karena ingin sok-sokan, bukan karena pengen menghancurkan Israel itu sendiri, tapi mereka ingin menghidupkan yang namanya izzah, bukan dalam rangka menghancurkan kemanusiaan, bukan sebagai bentuk terorisme, radikalisme dan lain sebagainya macamnya, bukan bentuk ketidaktaatan kepada pemimpin, tapi yang mereka lakukan adalah litahyal izzah, untuk menghidupkan yang namanya kemuliaan. Maka ketika saudara-saudara kita berjuang rela mati di sana menghidupkan kemuliaan, jangan sampai kita hari ini saudara muslim mereka juga malah mengorbankan yang namanya izzah, mengorbankan kemuliaan demi yang namanya hidup, sedangkan mereka mati demi mendapatkan kemuliaan. Jangan sampai kita hidup dengan mengorbankan kemuliaan sehingga hidup kita menjadi hina. Karena ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita yang hari ini masih bisa hidup, masih bisa beribadah dengan tenang, mari kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan ini untuk semaksimal mungkin. Kalau kemarin kita bapak-bapak, abang-abang ikut khutbah Jumat, ikut sholat Jumat mungkin di Masjid Jami, bagaimana kita lihat antusiasme anak-anak Palestina dari ceritanya Ustadz Respi itu, ketika para volunteer itu datang membawa makanan-makanan, membawa roti, nasi, lain sebagainya macamnya, ternyata anak-anak Palestina itu tak lupa menanyakan satu hal, paman mana Al-Quran, kami butuh Al-Quran, mana mushaf, kami ingin membaca Al-Quran. Perkataan yang terlontar dari anak-anak Palestina yang mungkin umurnya jauh di bawah bapak-bapak sekalian, jauh di bawah ibu-ibu sekalian, jauh di bawah umur kami yang masih anak-anak mereka. Tapi hari ini kita bisa tenang, kita bisa aman, tapi kita punya banyak Al-Quran, bukan hanya yang tercetak, bahkan yang terdapat di dalam gadget-gadget kita pun banyak Al-Quran. Tapi mungkin qadarullah, bukan qadarullah, karena kelalaian kita tak mau membaca Al-Quran tadi. Bagaimana mereka orang-orang Palestina sana tetap berangkat ke masjid di tengah suara-suara roket, di tengah suara-suara tembakan, di tengah suara-suara bom yang menghantam rumah-rumah ibadah, menghantam masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini kita nak pergi kemanapun, ke masjid mana nak kita tuju, kita tak perlu mendengar suara ledakan, kita tak perlu berlari di tengah di tengah desingan peluru, tak perlu. Tapi mungkin dari kita banyak yang hari ini malas untuk berangkat ke masjid. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selipkan doa-doa kita. Kalau bisa memberi bantuan, maka berilah bantuan. Kalau bisa ikut berjuang, pergilah berjuang. Tapi kalau tidak bisa berjuang, tidak bisa ngasih bantuan, setidaknya tetapkan, jelaskan posisi kita di mana. Bapak itu ikut Palestina, membela Palestina, atau menjadi bagian kaum Israel la'natullah. Kalau tidak bisa berjuang, kalau tidak bisa ngasih bantuan, setidaknya jangan ngembosi. Ngembosi gimana? Tak payah lagi bantu Palestina. Apa Palestina itu? Jangan ngasih berita-berita yang tak betul, yang akhirnya membuat seolah-olah Palestina yang menjadi tersangka. Kayak Abu Janda tuh. Setidak-tidaknya kalau tidak bisa kita berangkat ke sana, tidak bisa juga kita ngasih bantuan, bantu doa dan jelaskan posisi kita di mana. We stand with
Palestine. Kami berdiri bersama masyarakat Palestina. Kami berdiri berjuang bersama kaum muslimin. Janganlah tak bisa ikut berjuang. Tak bisa apa? Tak mau ngasih bantuan. Sudah tuh menjelek-jelekkan pula, memanas-manaskan pula, menggembos-gembosi pula. Tak berakal gitu. Makanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa fitnah. Nih sebelum kita masuk materi mungkin sedikit kami singgung tentang Palestina ini. Ada beberapa fitnah yang muncul hari ini. Pertama, bahwa serangan kali ini itu dimulai oleh Palestina. Hamas yang duluan menyerang Israel. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan tentang beberapa hari yang lalu. Sejak tanggal 7 Oktober kalau nggak salah serangan terbaru dari Hamas tadi. Ini bukan tentang beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, beberapa jam yang lalu. Tapi ini tentang penjajahan selama 750 tahun yang dilakukan oleh siapa? Yahudi laknatullah alaih. Israel Zionis laknatullah alaih. Orang-orang yang diberi tempat, diberi suaka ketika terjadi Holocaust yang dilakukan oleh Hitler Nazi kepada penduduk Yahudi, dikasih tempat yang akhirnya tidak tahu diri, buat negara baru, meresmikan negara baru. Kemudian apa? Kemudian sedikit demi sedikit mencaplok dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Jadi Bu, kalau orang kafir itu melakukan serangan itu dia tidak manusiawi. Bukan hanya prajurit, bukan hanya tentara yang diserang, anak kecil, ibu-ibu, nenek-nenek pun diserang. Beda sama Islam. Islam ketika melakukan sebuah ekspansi itu makanya namanya futuhat, pembebasan. Ada orang-orang yang tidak boleh diserang dalam Islam. Tapi mereka mencaplok tanah-tanah Palestina sedikit demi sedikit apa? Tanpa belas kasihan, tanpa kemanusiaan. Terus tiba-tiba hari ini Abu Janda bilang Hamas yang menyerang Israel. Tiba-tiba ada orang di luar sana yang bilang apa? Hamas yang menyerang penduduk Israel. Padahal ini bukan tentang beberapa hari yang lalu. Ingatkah kita perang ini, genosida ini telah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Maka perjuangan rakyat Palestina ini bukan judulnya penyerangan, tapi perlawanan. Ya, namanya orang diserang itu kira-kira melawan tahu. Apalagi yang hari ini menjadi sasarannya bukan lagi sekedar apa? Palestina, tapi simbol-simbol umat Islam. Masjidil Aqsa yang menjadi satu di antara 3 masjid mulia di dalam agama kita, yang menjadi simbol perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita mau bilang ketika mereka menodai apa? Al-Aqsa itu Hamas yang menyerang. Kedua apa? Fitnah yang kedua yang mungkin sering terjadi adalah tentang bagaimana kata orang-orang itu, sebagian dari orang itu membuat fitnah bahwa Palestina itu bukan urusan kita orang Indonesia. Palestina itu bukan urusan kita. Negara kita ini masih banyak masalah, masih banyak bencana, masih banyak orang miskin. Tidak perlu ngirim bantuan ke Palestina. Tidak perlu kita sok-sokan ngurusi Palestina. Negara kita masih amburadul. Ini fitnah Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
ini perkataan yang memang muncul dibisikkan oleh orang-orang kafir. Agar apa? Agar manusia hari ini, umat Islam di Indonesia ini dan di dunia ini menjadi terkotak-kotakkan. Menjadi terkotak-kotakkan. Dan memang ini propaganda yang mereka cari itu. Dan kalau kita hari ini terjebak dengan kata-kata ini bahwa Palestina bukan urusan kita, di negara kita masih banyak urusan yang harus kita selesaikan, berarti propaganda mereka, misi mereka untuk mengkotak-kotakkan umat Islam selesai, berhasil. 1924 dulu, sebelum itu kita masih dalam satu payung kekhilafahan Utsmaniyah sebagai kekhilafahan kepemerintahan Islam terakhir di dunia. Setelah 1924 kekhilafahan Utsmaniyah hancur, terbentuklah negara-negara bangsa. Ada Arab Saudi, ada Mesir, ada Syria, ada Indonesia, ada banyaklah negara-negara bangsa. Salah satu tujuannya negara-negara bangsa ini tercipta untuk mengkotak-kotakkan umat muslimin, supaya orang muslim di Indonesia itu beda sama orang muslim di Mesir, orang muslim di Mesir beda sama orang muslim di Amerika, orang muslim di Syam, di Syria, di Suriah beda sama orang Islam yang ada di Uni Emirat Arab, beda dengan orang Islam yang ada di Palestina. Kalau kita punya hari ini pemikiran seperti itu sehingga umat Islam ini terkotak-kotakkan, berhasil mereka, Pak, Bu, berhasil mereka mengkotak-kotakkan kita, memecah-mecahkan kita. Karena dulu dan seharusnya sampai sekarang, bagaimanapun keadaannya negara-negara bangsa ini terjadi, umat Islam harus tetap dalam satu panji, dalam satu atap yang bernama al-ikhwah. Al-ikhwah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ini Pak, ini ayat ini sebenarnya ayat yang paling radikal. Saya bahasakan radikal ya. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwatun itu, kalau kita artikan innama itu dalam bahasa Arab itu maknanya taksir, pengerucutan, pembatasan ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Secara kasar arti ayat ini apa? Innamal mu'minu, yang menjadi saudara bagi orang muslim itu ya, hanyalah orang muslim. Aslinya itu. Jadi saudara kita hari ini hanya orang-orang muslim. Orang non muslim itu mau dia satu negara sama kita, mau satu tempat dengan kita, Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir lah, mau bahkan mungkin kita punya hubungan darah, mereka sejatinya bukan saudara kita. Kenapa? Karena tidak ada persatuan, tidak ada persaudaraan di atas persaudaraan atas nama ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Nah, tapi karena kita mungkin punya hubungan darah, karena kita satu bangsa, satu tanah air, adalah di bawahnya persaudaraan karena nasab, adalah persaudaraan karena sesama bangsa Indonesia. Jadi apa? Tidak mungkin salah kalau ada yang bilang hari ini, ya udah urusi aja dulu negara kita, saudara-saudara kita ini banyak yang yang masih miskin lain sebagainya. Tidak ada hubungannya. Antum nolong orang di sebelah antum juga harus punya, antum selain punya kewajiban nolong tetangga antum yang miskin, nolong saudara-saudara kita yang kena musibah di Indonesia, tak mengurangi beban kewajiban kita untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, tidak ada hubungannya. Makanya tadi, kalau memang tidak bisa kita bantu dengan ikut perang, tidak bisa bantu kita jadi relawan, bantu situ, tidak bisa kita bantu dengan harta kita, setidak-tidaknya, ataupun tidak bisa, paling minimal hari ini orang bilang apa? Bantu dengan share
video-video tentang bagaimana kejahatan Israel, bagaimana kemuliaan Islam, bentuk opini-opini yang bukan opini, bentuk munculkan fakta-fakta tentang Palestina gitu. Kalau memang tidak bisa juga kita pakai Android, kita pakai HP kita tuh untuk membentuk fakta-fakta dan opini tadi itu, setidaknya jangan berada pada posisi pasukan yang mendukung orang-orang kafir. Sampai ulama itu Rasulullah SAW itu bukan Rasulullah, ini riwayat itu dhaif ya, riwayatnya dhaif. Ada perkataan man lam yahtimmu bi amril muslim falaisa minhum. Siapa yang tak punya kepedulian dengan urusan kaum muslimin falaisa minhum, maka bisa dibilang dia itulah tidak lagi bagian dari kaum muslimin gitu. Sedangkan muslimin dengan muslimin yang lainnya itu adalah seperti sebuah tubuh. Idzashtaka minhu adwun, ya kan? Kalau misalnya satu badan itu satu bagian tubuh itu sakit, tada'asa sairul jasadi bisahri wal huma, maka bagian tubuh yang lain akan terbangun dan akan merasa panas. Maka kalau misalnya kita hari ini tidak panas, tidak bisa bangun dengan penderitaan rakyat Palestina, di mana hari ini kita tengok berita itu saking banyaknya mayat orang-orang Palestina itu sampai semua pendingin itu, mesin-mesin pendingin, lemari-lemari pendingin itu menjadi tempat untuk menaruh jasad saudara-saudara kita orang Palestina. Ya, saya tahu saat respi kemarin itu sangat seharusnya membentur diri kita. Betapa beruntungnya kita hari ini. Mengapa? Tuh bagaimana beliau ditanya oleh seorang syekh, wahai Ustadz Respi, kata beliau kan, kalau di Indonesia di rumah antum narok di kulkas itu apa? Jawablah sama beliau kan, ya biasanya kami narok es krim, es, minuman, jus lain sebagainya macamnya. Kenapa Syekh? Antum mau Antum mau es krim, saya belikan es krim gitu. Saya kira endingnya sampai situ. Atau endingnya Syekhnya ini mau bilang kalau misalnya antum hari ini bisa minum es krim, naruh maka ketahuilah kami tidak punya apa-apa di dalam kulkas kami. Saya kira endingnya cuman gitu. Ternyata beliau ini, Syekh ini menceritakan tentang bagaimana dalam suatu kejadian terjadi penyerangan terhadap sebuah masjid. Ketika orang-orang sedang berada di masjid tadi, kemudian masjid itu hancur dan banyak menelan korban. Saking banyaknya korban kaum muslimin, para syuhada yang meninggal ketika itu, sampai rumah sakit penuh, tempat penampungan syuhada penuh, bunker tempat menyimpan para mayat itu juga penuh. Sampai akhirnya mayat anak-anak kecil, bayi-bayi orang-orang Palestina itu dimasukkan ke dalam kulkas-kulkas. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, duka Palestina bukan hanya duka mereka, tapi duka kita semua sebagai saudara orang-orang yang berada di sana. Jangan kita hari ini bukan hanya sekedar jangan bayangkan mereka anak-anak kita, istri-istri kita, adik-adik kita, tapi memang mereka adalah anak-anak kita, memang mereka adalah saudara-saudara kita, memang mereka adalah bagian dari kerabat-kerabat kita. Orang-orang yang kita itu dengan mereka memiliki hubungan yang lebih kuat daripada hubungan darah, yakninya persaudaraan atas nama Islam, atas Allah Subhanahu wa taala. Kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi orang-orang yang berdiri bersama Palestina. Jangan sampai pula termakan dengan kata-kata opini-opini yang dibentuk. Jangan pula sampai kita berada pada pendukung kaum-kaum laknatullah alaih, Israel, Yahudi, Zionis, Amerika dan sebagainya macamnya. Tapi tunjukkan posisi kita. Setidaknya tunjukkan posisi kita. Kita itu di mana? Kita itu di bagian sana, atau di sini bersama kaum muslimin, atau di sini bersama rakyat-rakyat
Palestina. Dan semoga Allah juga berikan kekuatan, keselamatan, ketenangan kepada negeri kita ini. Semoga tidak terjadi fitnah, huru-hara dan lain sebagainya macamnya, dan Allah selalu berikan kekuatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin sedikit tentang Palestina yang bisa kami singgung. Mohon maaf mungkin tidak terlalu banyak maklumat yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana keadaan Palestina sana, karena memang kita ya sama-sama pengetahuan, ibu sama saya samalah mungkin. Apa yang ibu tengok di sosial media itulah yang saya lihat. Dan memang bukan hanya kita saja yang membangun opini, bukan opini, memang fakta. Bahkan media-media asing pun, media-media dalam negeri yang terpercaya pun sudah hari ini menyampaikan fakta tentang bagaimana ini bukan kejahatan yang dilakukan oleh Hamas atau rakyat Palestina, tapi ini adalah perjuangan untuk mengambil hak mereka, untuk tadi memperjuangkan al-izzah, kehormatan, kemuliaan, baik itu Al-Aqsa, baik itu Baitul Maqdis, baik itu Masjid Al-Aqsa, maupun kemuliaan Palestina, maupun kemuliaan umat Islam secara umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemudahan bagi kita, dan keinginan untuk tetap dapat berjuang bersama rakyat Palestina apapun itu bentuknya. Amin ya rabbal alamin. Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita buka kitab kita Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati lil Hayati Sa'idah kayak Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana cara untuk mengatasi kegundahan, kecemasan, dan hidup yang lebih tenang itu adalah dengan apa? Dengan berusaha meringankan beban tadi. Meringankannya dengan apa? Dengan melihat apa kemungkinan yang terburuk dan berusaha mencari solusi dan jalan keluar atas permasalahan yang akan kita dapati di masa yang akan datang. Maka kita masuk kepada pasal yang selanjutnya, faslun wa min a'dhamil ilajat, qala al-musannif rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini min. Wa min a'dhamil ilajat li amradil qalbiyah al-asabiyyah bal wa aidan wal amradil badaniyah, termasuk dari obat yang paling mujarab, yang paling besar, yang paling agung, li amradil qalbi al-asabi, untuk penyakit hati dan juga penyakit saraf. Di penyakit hati dan saraf ini yaitu kecemasan, kegundahan, dan kepanikan, anxiety, overthinking kata orang sekarang. Bal wa aidan wal amradil badaniyah, bahkan juga terkadang penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit saraf ini bukan hanya menghantam hati, bukan hanya menghantam saraf, tapi terkadang sampai berefek kepada penyakit badan. Nah, itu makanya kadang-kadang kita kalau datang ke dokter, datang ke apa itu, tetap ada nasihat jangan stres, jangan banyak pikiran gitu kan. Nah, karena memang pikiran ini menjadi salah satu sumber dari penyakit badan juga. Sampai Ibnu Sina itu pernah bilang apa? Kepanikan itu adalah separuh dari penyakit, ketenangan separuh dari obat, dan sabar adalah awal dari adanya jalan keluar. Nah, itu kata Ibnu Sina. Apa itu? Di antara resep yang paling mujarab itu yakni quwwatul qalbi wa adamu inzi'ajihi wa infi'alihi lil awham wal khayalat allati tajlibuha al afkar as-sayyi'ah. Yang termasuk obat yang paling mujarab dari penyakit hati ini, penyakit saraf ini adalah apa? Kuatnya hati. Bagaimana seorang manusia itu menguatkan hatinya. Wa adamu inzi'ajihi, dan menghilangkan kegundahan dalam hati itu sendiri, kepanikan dalam hati itu sendiri. Dan jangan sampai hati dan pikiran kita ini berlarut-larut dalam halusinasi dan angan-angan serta hayalan-hayalan yang tercipta oleh akal-akal atau pikiran yang negatif atau negatif thinking. Jadi terkadang kita ini berpikir terlalu jeru,
terlalu dalam kita berpikir. Yang seharusnya tidak kita pikirkan, akhirnya kita pikirkan. Yang terkadang ini mengarah kepada arah yang negatif sehingga memunculkan hayalan-hayalan, memunculkan pikiran-pikiran yang over, ya, angan-angan yang seharusnya tidak kita pikirkan. Makanya jangan sering-sering sering-sering duduk melamun. Karena nanti kalau lah melamun itu datang setan membisik-bisiki, nah, itu apa yang tak seharusnya kita pikirkan menjadi terpikir, yang akhirnya menimbulkan rasa cemas dan rasa gundah di dalam hati kita. Li'annal insan, apa kata beliau? Karena manusia itu mata istaslama lil khayalat wan fa'ala qalbuhu lil mu'assirat. Ketika manusia itu tenggelam dalam hayalan dan berlarut-larut dalam mu'assirat. Mu'assirat ini apa? Pengaruh-pengaruh atau efek-efeknya itu apa? Yang pertama adalah minal khaufi minal amradi wa ghairiha, yakni rasa takut akan penyakit, rasa takut akan kemiskinan, rasa takut akan kesusahan. Jadi kita itu kadang-kadang terlalu memikir ke depan, besok kalau kayak gini efek negatif apa nih? Bukan, maksudnya apa ya? Banyak berhayal tentang sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada diri kita. Yang itu semua muncul salah satunya dari pertama rasa takut atau ketakutan yang berlebihan. Yang kedua, wa minal ghadabi wa tasyawushi minal asbabi al mu'limati. Kemudian juga muncul dari emosi, rasa marah dan bisikan-bisikan, angan-angan itu tadi yang menghancurkan. Ya pokoknya memikirkan hal-hal yang itu berefek negatif kepada diri kita yang sebenarnya itu tidak ada. Nah, jadi terlalu memikir panjang itu, terlalu dalam kepada hal-hal yang seharusnya tidak kita pikirkan. Misalnya mau berniaga, mau berbisnis, itu yang dipikirkan duluan itu kerugiannya, atau misalnya bagaimana nanti kayak gini efek-efek buruknya gitu. Yang kadang-kadang itu sebenarnya tidak harus kita pikirkan, tapi kita pikirkan. Wa min tawaqqu'i hudusil makariha wa zawalil mahab, ataupun akan ketakutan akan terjadinya keburukan pada dirinya atau kehilangan hal-hal yang dia sukai. Kayak mana tuh ya, nanti hilang itu hilang itu, nanti ini datang segala macam. Dan itu sebenarnya tidak ada. Auqa'ahu dzalika fil humumi wal ghumumi wal amradil qalbiyati wal badaniyati wal inhiyari al asabi. Yang demikian tadi, rasa takut, hayalan, pikiran yang berlebihan, emosi yang tidak terkontrol tadi, auqa'uhu bidzalika, membuat orang-orang yang berpikiran seperti tadi itu termasuk tenggelam dalam fil humumi wal ghumumi, dalam kecemasan, kepanikan yang berlebihan, wal amradi al qalbiyati wal badaniyati, serta penyakit hati ataupun penyakit badan, wal inhyaril asabi, begitupun akan rusaknya saraf. Di pikiran-pikiran tadi itu menyebabkan saraf rusak. Alladzi lahu atharu sayyi'ah allati qad syahadan nasu madarraha kal katsira, yang efek buruknya ini sudah disaksikan oleh banyak manusia. Mudarat-mudarat yang muncul dari pikiran-pikiran tadi itu telah banyak disaksikan oleh manusia. Maka bagaimana solusinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, wa mata i'tamadal qalbu 'ala Allah wa tawakkal 'alaihi, sedangkan sebaliknya ketika i'tamadal qalbu itu i'timad 'ala Allah, bergantung, berserah diri kepada Allah, wa tawakkal 'alaihi, dan bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya urusan, kalau kita punya sesuatu itu, bagaimana kita bertawakal, menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya itu urusannya Allah, yang penting kita usaha dulu, jangan mikir hal-hal yang buruk,
terlebih dahulu. Tapi bagaimana kita bertawakal? Ganti dari hayalan kita tadi, halusinasi tadi adalah apa? Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yastaslimu lil auham wala malakathul khayalat as-sayyi'ah. Dan bagaimana kita ini tidak terlarut-larut dalam angan-angan tadi, tidak apa? Jangan sampai kita ini dikuasai oleh hayalan yang buruk tadi, pikiran-pikiran negatif tadi. Wa wathiqa billahi wa tam'a fi fadlihi, kemudian disertai dengan sabitnya hati kita ini terhadap Allah Subhanahu wa taala, teguhnya kita pendirian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tami'a fi fadlihi, kemudian kita mengharapkan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Indafa'at anhu bidzalikal humumu wal ghumumu wa zalat anhu katsirum minal asqam al badaniyah al qalbiyah. Kalau kita bertawakal kepada Allah, niscaya pikiran-pikiran tadi akan hilang. Sehingga apa? Yang muncul adalah bukan kecemasan, tapi perasaan lebih tenang. Jadi tawakal ini memunculkan ketenangan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa hasala dzalika lil qalbi minal quwwah wal insyirah was surur ma la yumkinu ta'biru anhu. Dan akan memunculkan yang namanya apa? Kekuatan. Jadi hati kita akan menjadi lebih kuat. Wal insyirah, kemudian lebih tenang, was surur, lebih tenang, lebih senang. Ma la yumkinu ta'bir. Dan kadang-kadang ketenangan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa diungkapkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pikiran-pikiran itu mulai masuk kepada diri kita, hayalan-hayalan itu mulai menguasai diri kita tentang apa? Hal-hal buruk yang terjadi di masa akan datang terhadap diri kita, maka kembali ingat bahwa di balik kelemahan kita ini ada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita misalnya lemah, bahwa Allah itu maha kuat. Kalau kita ini bodoh, Allah maha mengetahui. Kalau kita punya hari ini tidak punya daya, maka la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita ini tidak sendiri, ada Allah di dekat kita. Yang kalau kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, insya Allah akan lebih membuat hati kita ini menjadi tenang. Maka beliau mengatakan wa kam muliatil mustashfayat min mardal auham wal khayalat al fasidah. Maka betapa banyak hari ini orang yang masuk rumah sakit itu bukan karena sakit fisik, tapi penyebab utamanya, sumber utamanya adalah penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Pikiran-pikiran negatif, angan-angan, hayalan dan lain sebagainya. Wa kam asarat hadhil umur ala qulubi katsirin minal aqwiya fadlan 'anid du'afa. Bahkan ini bukan hanya penyakit ini menimpa orang-orang yang kuat, yang aturan mereka punya fisik yang kuat, tapi karena terlarut-larut dalam pikirannya tadi, fisik yang kuat pun tidak menjamin mereka sehat. Akhirnya juga menjadi sakit. Dan muncul pertama dari apa? Dari stres, dari pikiran yang berlebihan tadi. Maka caranya tadi apa? Untuk menghilangkan stres itu adalah dengan bertawakal kepada Allah. Ketika kita sudah mulai merasa stres, pikiran banyak, maka urusan-urusan kita yang banyak itu serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah akan memberikan solusi, dan di balik setiap kejadian itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam addat ila humki wal junun. Dan betapa banyak dari orang-orang yang terkena penyakit ini jatuh kepada kegilaan. Di orang-orang gila itu bermula dari stres. Nah, benar. Maka ketika kita mulai merasa tidak berdaya, ingat kita punya Allah di sisi kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang mau bertawakal kepada Allah, kalau dia punya urusan itu Allah yang selesaikan. Kalau dia punya kekurangan, Allah yang cukupkan kekurangannya tadi. Wal mu'afa man afahu Allahu wa waqafahu li jihadin nafsihi. Maka orang yang bisa sembuh itu adalah orang-orang yang Allah berikan kesembuhan, yang mereka itu juga berusaha dengan dirinya itu berjuang untuk menghalau pikiran-pikiran negatif tadi.
li tahsilil asbabi an-nafi'ati al-muqawwiyati lil qalbi ad-dafi'ati liqalaqi, untuk menggapai sebab-sebab yang bermanfaat yang menguatkan hati, yang dapat mencegah terjadinya kegundahan dalam hati tadi. Pokoknya bagaimana hati ini menjadi lebih kuat, sugesti pikiran kita ini untuk menjadi lebih kuat. Jangan sugesti otak kita ini, badan kita ini untuk menyerah terhadap penyakit, untuk menyerah terhadap keadaan. Kalau sudah mulai pada titik paling bawah, ingat kita punya Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, akan Allah berikan kecukupan. Apa? Ai kafihi jami'a ma yuhimmuhu min amri dinihi wa dunyahu, yaitu Allah akan cukupkan perkara dunianya dan perkara akhiratnya. Fal mutawakkilu 'alallahi qawiyul qalbi la tu'athiru fihi al-awham. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu, al mutawakkil 'alallah itu, mereka itu hatinya kuat, tidak akan berefek kepada mereka angan-angan yang buruk tadi. La wala tuz'ijuhu al-hawadith. Apapun yang terjadi di hadapan mereka, mereka tidak akan gentar. Hati mereka tidak akan goyah, tidak akan lemah. Li'ilmihi anna dzalika min dha'fin nafsi. Karena mereka tahu apa? Ketika seseorang itu tenggelam dalam hayalan, tenggelam dalam negatif thinking, suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, min dha'fin nafsi. Itu termasuk dari lemahnya jiwa. Tanda-tanda kelemahan jiwa. Wa minal khawari wal khaufi alladzi la haqiqata lahu, dan apa termasuk dari ketakutan dan kekhawatiran la haqiqata lahu, yang sebenarnya tidak ada apa-apanya, yang tidak ada artinya. Wa ya'lamu ma'a dzalika anna Allah qad takaffala liman tawakkala 'alaihi bil kifayati tammah. Dan mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu juga mengerti, paham bahwa siapapun yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sempurna, dapat menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, Allah akan menjadi penjamin penanggung atas urusannya. Fayuthiqu billahi wa yatma'innu liwa'dihi, maka akan teguh pendirian mereka kepada Allah, dan apa? Dan mereka itu tenang terhadap janji-janjinya Allah. Fayazulu hammu wa qalaquhu wa yatabaddalu asruhu yasran wa tarahuhu farhan wa khaufuhu amnan. Maka rasa cemas itu akan hilang, dan kemudian yatabaddalu usruhu yusran, kesulitan akan berubah menjadi kemudahan. Wa tarahuhu farhan, kesedihan akan menjadi sebuah kesenangan. Wa khaufuhu amnan, rasa takut akan berubah menjadi rasa aman. Fanas'aluhu ta'ala al-afiyah. Maka hari ini kita memohon perlindungan al-afiyah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyatafaddala alaina bi quwwatil qalbi. Kemudian kita juga mohon agar Allah karuniakan kepada kita hati yang kuat, wasabatihi bitawakkul, dan teguh untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi takaffalallahu li ahli bi kulli khairin wa daf'i kulli makruhin wa dhairin. Yang mana Allah ketika kita bertawakal kepadanya, Allah juga akan berikan jaminan atas apa? Atas tawakal kita itu berupa kebaikan, dan Allah akan jauhkan kita dari mudarat-mudarat. Nah, inilah dia resep hidup bahagia yang kita bahas. Ini bagaimana kita menghalau pikiran-pikiran negatif, dan ketika pikiran negatif itu muncul, cara menghalaunya adalah dengan kembali menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah ke Madinah itu dikejar oleh orang-orang kafir itu, sampai di dalam gua itu, gua apa namanya? Gua Sur ya? Gua Sur itu bersama Abu Bakar, Rasulullah SAW. Ketika itu Abu Bakar mulai apa? Cemas, mulai ketakutan, takut Rasulullah ini apa-apa. Allah turunkan firman-Nya. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Innallaha ma'ana, ada Allah bersama kita. Begitupun ketika apa? Ketika Nabi Musa alaihi salam bersama para pengikutnya itu dikejar, eksodus dari Mesir, dikejar oleh tentaranya Fir'aun, ya, dikejar oleh tentara Fir'aun, sampailah dia ke Laut Merah itu. Itu Nabi Musa itu tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Bu, itu laut itu bisa terbelah, itu Nabi Musa tidak tahu. Pengikut-pengikutnya pun tidak tahu. Sampai pengikut-pengikutnya itu sudah mulai merasa putus asa. Tapi ketika mereka putus asa itu, Allah ilhamkan kepada Nabi Isa.
Sehingga Nabi Musa, apa yang keluar dari mulutnya Nabi Musa ketika para pengikutnya ini sudah merasa menyerah? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak kata Nabi Musa, bahwa sesungguhnya Tuhanku bersamaku, sayahdin. Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk. Maka ketika itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk apa? Untuk menepukkan tongkatnya ke Laut Merah, sehingga apa? Terbelahlah itu Laut Merah. Kemudian lewat Nabi Musa dan para pengikutnya, belum sempat Fir'aun lewat, kemudian Allah tutup. Nah, ini buah dari ketawakalan seorang Musa alaihissalam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita banyak masalah pasti, banyak pikiran-pikiran pasti, tapi ingatlah sebuah hadis Rasulullah SAW, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu punya masalah, kamu meminta, mintalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta, kalau kamu butuh pertolongan, maka berminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita hari ini lemah, Allah itu maha kuat. Kalau kita hari ini bodoh, Allah maha mengetahui. Kalau hari ini kita merasa tak punya apa-apa, ketahuilah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya tidak ada daya upaya melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan dan kelebihan waktu yang kami sampaikan. Semangat terus Bapak-bapak, Ibu-ibu ngajinya, semangat terus ibadahnya. Semoga kita dikuatkan, istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dikumpulkan di dunia, semoga Allah juga kumpulkan kita di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.